Kejadian ini terjadi kira-kira 4 bulan yang lalu. Ketika aku baru saja pulang kuliah kerja nyata dari Kalimantan. Mungkin karena kecapean dan pola tidur yang tidak teratur di hari-hari terakhir, kondisi badan aku turun drastis. Sesampainya di Bandung, aku sakit. Karena sudah hampir 3 hari kondisiku belum juga membaik, akhirnya ibu memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Sial. Ternyata aku terkena tifus dan demam berdarah sekaligus. Terpaksa aku harus rawat inap untuk beberapa hari. Rumah sakit tempatku dirawat terletak di sebuah daerah di Cimahi. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Ini adalah sebuah rumah sakit tua yang zaman dahulu menjadi rumah sakit tempat korban perang dari pihak Belanda dirawat. Dengan pintu-pintu dan jendela yang terlihat sudah sangat tua. Bangsal yang kutempati, di dalamnya terdapat 5 tempat tidur untuk pasien, termasuk dengan tempat tidurku. Dan hanya aku satu-satunya pasien di sana. Ya Tuhan, buat aku cepat sembuh. Malam itu, sekitar pukul 9, aku sedang berbincang dengan dokter yang rutin memeriksa keadaan aku. Aku bercanda dan berkata, "Dok, kalau ada yang sakit, biar masukin ke bangsal ini aja lah. Temenin saya. Sepi banget nih." Bu dokter cuman ketawa dan nyuruh aku cepet tidur. Tiba-tiba, aku terbangun dari tidurku yang nyenyak. Dan aku mendengar suara dari tempat tidur sebelahku. Suara anak kecil. Seingatku tadi, sebelum aku tertidur, tempat tidur di sebelahku masih kosong. Mungkin dia masuk ketika aku sedang tidur. Ya, baguslah. Aku gak sendirian. Jadi gak ngerasa terlalu sepi. Walaupun, jujur aja, suara rintihannya agak mengganggu. Sesekali, anak itu merintih minta tolong. Dengan suara yang menyakitkan. Rasanya aku ingin membuka tirai di antara kami. Dan melihat apa yang terjadi. Tapi mungkin karena pengaruh obat, tanganku jadi lemas. Lagi pula, aku takut mengganggu dia. Mungkin dia sedang mengigau. Aku mencoba untuk tidur kembali dan tidak memperdulikan anak kecil itu. Gak lama, setelah aku mulai bisa tertidur, aku terbangun. Lagi-lagi, karena teriakan anak itu. Kali ini lebih keras.
Tolong jangan. Jangan, Bu. Tolong, Bu. Takut. Jangan, Bu. Astaga. Perlahan aku mulai merinding. Sebenarnya sedang mimpi apa dia? Suaranya terdengar mulai menyeramkan. Tolong, Bu. Tolong jangan. Jangan bedah saya, Bu. Saya takut. Jangan bedah saya. Hah? Jangan bedah saya? Kenapa anak itu bilang jangan bedah saya? Aku semakin merinding. Apa mungkin karena mendengar kata bedah? Atau mungkin karena suasananya yang sepi? Karena semakin lama rintihannya semakin keras. Tolong, jangan bedah saya. Aku udah gak tahan. Akhirnya aku memutuskan untuk membuka tirainya dan membangunkan dia. Dengan lemas, aku bangun dan mulai berjalan ke arah tirai. Ketika aku hampir sampai, tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan suara anak itu. Suara wanita. Suara wanita setengah baya. Bukan. Suara nenek-nenek. Berat, serak, dan tua. Aku berhenti melangkah. Aku tidak jadi membuka tirainya. Jujur saja, suara nenek tadi terdengar sangat menyeramkan. Akhirnya aku kembali ke tempat tidur dan hanya bisa mendengarkan suara anak itu terus merintih. Hingga tiba-tiba terdengar nenek itu berkata, "Tunggu ya, suster suntik dulu. Tunggu ya." Hah? Suster? Tengah malam begini? Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari tempatnya. Berjalan perlahan dan terdengar aku melihat sosok wanita berambut putih dan ikal. Oh, ternyata memang seorang suster yang sudah tua. Tapi kok aneh ya? Dia memakai baju suster yang aneh. Seperti dari zaman dulu. Kumal dan modelnya terlihat kuno. Begitupun dengan topi susternya. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia berjalan dengan posisi membelakangiku. Dia terus berjalan perlahan menuju ke meja obat di seberang tempat tidurku.
Aku bisa melihat dengan jelas. Dia menyiapkan jarum suntik dan mengisi suntikannya dengan sejenis cairan. Sementara anak kecil di sebelahku terus merintih. Aku penasaran. Aku ingin memastikan siapa suster itu. Aku pun memberanikan diri memanggilnya. Dengan suara lemas, aku mencoba memanggil. Sus, suster. Dan suster itu berhenti bermain-main dengan suntikannya dan menjawabku. Ya. Tapi dia menjawab dengan terus membelakangiku. Aku bertanya lagi. Suster dari ruang bedah ya? Kali ini dia nggak menjawab. Lalu tiba-tiba kepalanya mulai menengok ke arahku perlahan. Kepalanya berputar. Kepalanya berputar terus. Kepalanya berputar 180 derajat. Ya Tuhan, badannya masih menghadap meja obat. Sementara kepalanya ke arah sebaliknya. Kepalanya mengarah ke arahku. Dia wajahnya sangat tua. Wajahnya penuh kerutan. Matanya, ya Tuhan, matanya putih semua. Dengan sisa tenaga, aku memalingkan wajahku ke arah tirai. Dan kupaksakan menggapai tirainya. Tapi sangat sulit. Sementara anak itu masih merintih dan minta tolong. Aku pikir akan lebih baik kalau aku berdua dengan anak kecil itu di tempat tidurnya. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berhasil menggapai dan membuka tirai itu. Ya Tuhan, ternyata di kasur sebelahku hanya tergeletak sebuah kepala tanpa badan, dan kepala itu hidup. Kepalanya hidup, dan dia terus merintih. Oh Tuhan, seketika badanku lemas dan gak bisa digerakkan. Aku hanya bisa memalingkan wajahku dari kepala itu. Dan ketika aku memalingkan wajahku ke sisi lainnya, nenek itu sudah ada tepat di sebelahku. Dia mulai mengarahkan suntikannya padaku. Kemudian dia bilang, "Jangan takut sayang, gak akan sakit." Dan seketika ya Tuhan, aku bisa merasakan jarumnya menembus kulitku. Itulah hal terakhir yang aku ingat. Besoknya, ketika pemeriksaan pagi,
aku terbangun. Aku yakin itu semua hanya mimpi. Mimpi yang sangat menyeramkan. Saat jam pemeriksaan, dokter yang merawatku memegang lenganku dan bergumam, "Tadi malam, siapa yang meriksa kamu ya?" Ya Tuhan, lenganku terasa sakit tepat di tempat aku disuntik tadi malam. Astaga. Insan muda, itulah cerita kedua untuk malam hari ini. Seluruh pengalaman seram sudah insan muda dengar. Awas, jangan sampai terbawa mimpi. Dan usahakan selalu berkumpul dengan teman-teman kamu. Selain biar tidak terbawa suasana seram, tetapi juga bisa punya kesempatan ngobrol dengan topik yang beda dari biasanya. Insan muda, mimpi buruk bukanlah sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan. Terkadang karena dikejar atau dihantui kesalahan kita sendiri, atau perasaan bersalah yang berlarut-larut pun bisa juga menjadi mimpi buruk. Selamat malam Jumat, insan muda. Kita bertemu lagi minggu depan.